Hai, halo, ketemu lagi dengan saya Ita Sawaki. Kali ini di Kamis Manis, saya mau berbagi tips dan trik perawatan kulit di usia 30 tahun. Beberapa waktu lalu, ada beberapa orang teman, seorang adik, dan ada beberapa lagi yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini, bertanya, "Kak, apa sih rahasia kakak selalu awet muda di usia yang sudah menginjak 30 tahun lebih?" Dan untuk itu, saya akan berbagi apa yang menjadi tips perawatan saya di usia yang sudah menginjak kepala 3 ini. Jadi yang saya biasa lakukan, karena hari-hari yang dilewati itu penuh dengan aktivitas tinggi, apalagi kalau dari pagi sampai sore atau malam hari ada di kantor, berarti otomatis wajah itu penuh dengan make up. Ada bedak di sana, ada foundation, belum eyeshadow, belum eyeliner, belum yang lain-lainnya. Dan itu semua adalah bahan kimia. Jadi tentu saja kalau itu terus-menerus, sama saja kita tuh menimbun racun. Makanya kenapa setiap selesai bekerja, saya selalu berusaha sebisa mungkin, mau capek, mau mengantuk, tapi tetap yang utama adalah membersihkan wajah. Jadi teman-teman, yang harus dilakukan sejak dini, sedari dini itu adalah skincare atau perawatan kulit. Kita harus peduli dengan kulit kita, maka pada saat kemudian hari dia akan menunjukkan pengabdiannya juga. Dia akan tetap terlihat awet muda, akan tetap terlihat glowing, dia akan tetap terlihat bagus. Jadi kalau teman-teman bilang, "Bagus ya kulit tidak bernoda, bagus ya kulit tidak berjerawat," itu semua ada perawatannya. Tidak begitu saja seperti penggunaan kamera yang mungkin bisa diedit, bisa kita bikin terlihat lebih putih seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan. Yang pertama yaitu perawatan kulit otomatis menggunakan skincare. Dan skincare itu teman-teman bukan skincare yang abal-abal atau skincare yang orang bilang yang dia punya promosinya tuh aduh bagus sekali, kita lihat iklannya tuh kayaknya tergiur. Itu kita harus hati-hati karena sekarang banyak sekali produk-produk yang mengandung hidroquinon, yang mengandung merkuri. Dan saya kebetulan suka sekali menonton video dari seorang dokter Richard, karena di sana itu beliau membahas habis-habisan tentang produk-produk itu, dia terbuat dari apa, mengandung apa, seperti itu. Jadi saya sangat banyak terbantu. Makanya sejak saya mengenal video-video dari Dr. Richard, sejak itu saya memutuskan untuk tidak menggunakan produk-produk yang terjual lagi. Jadi maksudnya saya berusaha untuk meracik sendiri, teman-teman. Karena saya punya pengalaman waktu saya masih kerja di Timika, saya masih tugas di Timika waktu itu. Di sana saya menggunakan perawatan kulitnya, saya pakai yang MS Glow. Jadi itu kurang lebih 2 tahun selama saya di sana saya pakai MS Glow. Kemudian pada saat saya pindah tugas ke Sorong, saya cari MS Glow lagi nih. Kebetulan waktu itu saya dapat, tapi saya tidak tahu teman-teman, ternyata ada yang bajakannya atau KW ya, tidak original. Jadi pada saat saya pakai, otomatis rusak ya di kulit, jadi berjerawat, jadi bintik-bintik, beruntusan, seperti begitu. Lalu pergilah saya ke klinik Natasha, karena di Sorong itu ada klinik Natasha. Saya pergi berkonsultasi dengan dokter, kemudian saya diberikan produknya. Jadi perawatan lengkap, saya perawatan hampir sekitar 1 jutaan, dan itu di klinik ya. Tapi mungkin karena sudah kesalahannya daripada saat penggunaan krim abal-abal, MS Glow abal-abal yang saya tidak ketahui pada saat itu, jadi dia dampaknya tuh lumayan lama. 1 tahun terakhir, kemarin 2020 itu saya punya muka tuh lumayan hancur. Jadi jerawat itu banyak, flek-flek hitam banyak, dan itu akibat dari penggunaan krim abal-abal. Makanya kenapa saya tuh takut sekali sekarang memakai krim yang kita tidak tahu keasliannya seperti apa. Mungkin kita punya niat baik mau membeli untuk perawatan, tapi kita tidak tahu bahwa ada oknum-oknum penjual yang kadang-kadang nakal dan menjual produk yang tidak semestinya.
Jadi kemudian itu membuat saya berpikir untuk saya mau meracik sendiri nih krimnya saya. Ya teman-teman, pada dasarnya kalau saya sekarang setelah yang lalu itu rusak wajah karena kesalahan krim itu, jadi mama sama mama saya dikasih VCO. Teman-teman tahu pasti ya, VCO itu virgin coconut oil. Jadi ini dia seperti ini minyak kelapa murni, tapi bukan minyak kelapa yang dimasak. Ini minyak kelapa yang dia lebih diendapkan. Jadi sari-sarinya itu yang terpakai ini tadinya 1 botol penuh, sudah saya pakai sudah kurang lebih 1 tahun ya, ini baru segini, dan ini sangat menolong sekali teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi, cairan ini tuh seperti apa saya mau bilang ya, mau bilang cairan surga juga bisa, karena dia bisa semuanya teman-teman. Saya pakai untuk menghilangkan flek wajah, saya pakai juga untuk kalau pada saat ada jerawat yang timbul. Biasa kan kalau jerawat itu dia antinya malah minyak ya, tapi pada saat saya pakai ini, saya diteteskan di kapas lalu saya tempelkan, itu puji Tuhan hilang, jerawatnya hilang. Jadi apalagi kayak mau bilang cuma flek hitam, atau tidak mau bilang tumit yang kering, tumit pecah-pecah, terus misalnya seperti siku, saya pakai semua teman-teman. Jadi ini buat saya, ini cairan ini, VCO ini, dia punya sejuta manfaat. Selain kalau yang sudah tahu pasti bisa mengerti bahwa ini bisa juga digunakan untuk obat, tapi kalau untuk kecantikan dia sangat-sangat bermanfaat. Jadi ini yang saya gunakan utama, VCO, dan saya akan racik dengan beberapa produk yang lain. Jadi dari racikan ini kita aman ya, karena kita tahu ini terbuat dari apa saja yang dicampurkan, kita tahu. Jadi kita tidak akan takut untuk menggunakannya. Jadi bahan-bahan yang saya butuhkan ini, pertama ada VCO, virgin coconut oil. Lalu di sini ada vitamin E. Saya gunakan yang Natur E saja teman-teman. Kalau teman-teman mau gunakan yang merek lain bisa. Lalu ada gel. Ini gelnya saya pakai Citra. Saya pilih yang ini. Lalu ada Fair and Lovely. Jadi kali ini yang akan kita buat adalah krim malam. Lalu kita meracik semua bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Kita racik sesuai dengan takaran yang sudah saya jelaskan juga. Sebelum beristirahat malam, jangan lupa membersihkan wajah menggunakan sabun khusus wajah ataupun menggunakan toner bila teman-teman biasa memakai toner. Lalu setelah itu tinggal kita oleskan krim malam yang sudah kita racik. Penggunaannya seperti biasa, kita tinggal membalurkannya, meratakannya ya di seluruh wajah, di leher juga. Siap untuk beristirahat. Semoga video ini bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang membutuhkan perawatan wajah khusus untuk usia 30 tahun ke atas. Jangan sungkan-sungkan untuk meninggalkan komentar atau memberikan masukan agar channel ini lebih baik lagi ke depannya. Berikan like, subscribe, supaya saya lebih bersemangat untuk memberikan tips dan ide-ide yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.